Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan muda. Balik lagi bersama gue Ilham Pradipta di podcast Bertamasya edisi Ngetem. Nah, di episode Ngetem kali ini kita lagi ada di event Ramadan di Symphony of Iftar yang dilaksanakan di Cibis Park 12 sampai 14 Maret 2025. Ini event keren banget, seru banget karena ada banyak agenda-agenda acara di sini yang mudah-mudahan sih ketika video ini upload lu udah datang ke sini ya guys ya. Jadi lu nggak perlu, lu bisa share ceritanya nanti di komen gitu. Dan buat yang belum subscribe dulu channel YouTube-nya, like, komen, dan share video ini biar yang lain nggak ketinggalan konten-konten dari channel YouTube ini. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol sama mungkin bisa disebut pejabat DKI Jakarta bersama Ibu Linda. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Linda ini selaku Kepala Bidang Pelindungan Kebudayaan ya Bu ya, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Oh, ini panjang banget Bu ya. Insya Allah. Pelindungan, bukan perlindungan ya Bu ya. Nah, ini pelindungan yang memberi perlindungan kepada orang-orang kebudayaan. Budaya apa aja sih Bu yang sebenarnya perlu dilindungi Bu saat ini Bu? Ya, yang perlu dilindungi itu ada, kalau ada bentuknya itu intangible dan tangible. Menarik. Jadi kalau nih. tangible itu cagar budaya, bangunan, struktur, kemudian benda-benda, dan kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Kemudian yang kedua adalah objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan. Itu yang intangible. Apa aja tuh Bu? Itu bisa bentuknya seni tari, seni pertunjukan, kemudian tradisional, olahraga tradisional, manuskrip gitu. Jadi ada 10 objek kebudayaan yang perlu dilindungi. Oke. Tadi pertunjukan berarti stand up komedian bisa dimasukin kebudayaan, Ibu? Bisa ya. Buat para komika gitu ya, yang belajar stand up komedi. Lebih kepada industri kreatif sih. Industri kreatif ya. Tapi tetap bisa daripada tradisi-tradisi. Tapi tetap bisa dilindungi. Bisa juga selama ini sih kita penetapannya oleh perlindungannya mungkin lebih kepada kekayaan intelektual komunal. Kekayaan intelektual. HKI berarti ya. Tapi kalau ngomongin masalah pelindungan kebudayaan, emang kebudayaan itu butuh dilindungi ya Bu? Butuh banget. Seberapa butuh Bu? Kan proses peradaban manusia itu kan berjalan ya. Dulu peradaban prasejarah, kemudian sampai sekarang modern. Nah itu kan ada proses-proses di mana ada karya-karya budaya itu yang memang mungkin dalam perjalanannya itu bisa punah. Ketika dia tidak terpelihara atau dia tidak kurang terpelihara, nah itu perlu dilindungi sehingga keberadaannya tetap ada dan kita harus lakukan pemanfaatan dan pengembangan sehingga pelestariannya akan berjalan terus-menerus seperti itu. Menarik ya. Ternyata buat orang-orang yang masih kurang aware terhadap kebudayaan itu memang perlu dilestarikan, dipelihara itu termasuk dilestarikan ya, termasuk juga dijaga ya Bu ya. Memang ada ini Bu, ada banyak atau ada pernah kejadian kasus budaya yang hilang atau tadinya ada jadi hilang budayanya? Iya, jadi ada contohnya misalnya budaya kayaknya dulu pernah lenong pernah hilang. Kemudian ketika kemudian direvitalisasi lagi waktu itu pada zaman Ali Sadikin itu kemudian ditampilkan kembali, bahkan ditampilkan di Taman Ismail Marzuki dengan seperti topeng ya, kesenian topeng dengan properti yang kemudian pada saat itu ada lampu seperti itu. Nah itu hampir mirip lah gitu. Kemudian lenong ini kemudian berkembang sehingga sampai sekarang ada lenong bocah ada. Termasuk yang unyil itu? Enggak beda ya? Iya. Kalau lenong itu dia manusia yang ini. Yang berkarya. Jadi wayangnya tuh manusia. Ya. Jadi tokohnya manusia. Kalau unyil boneka. Tapi ondel-ondel termasuk budaya. Betul, budaya. Ondel-ondel ini salah satu. Nah, ini batik Ibu ondel-ondel nih. Iya. Ini batik Betawi. Batik Betawi. Ya. Jadi ada salah satu bentuk perlindungan terhadap warisan budaya
Tak Benda itu adalah kita melakukan pengusulan penetapan kepada sekarang Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan itu kita lakukan setiap tahun. Prosesnya itu dari mulai kita mengidentifikasi mana-mana karya budaya yang tidak terpelihara atau yang kurang terpelihara, kemudian kita lakukan penulisan, kajian, kemudian dokumentasi dan bentuknya bisa foto, video dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan pencatatan. Pencatatan ini dilakukan melalui pencatatan sistem Dapobud. Pencatatan data pokok kebudayaan Indonesia melalui sistem Dapobud. Kemudian setelah itu kita usulkan ke kementerian, dan prosesnya adalah setelah kita usulkan maka ada proses penilaian. Penilaian itu ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, kemudian sidang penetapan, baru kemudian pemberian sertifikasi. Lumayan panjang berarti Bu ya prosesnya. Prosesnya itu 1 tahun, dan penulisannya pun kita akan lakukan 1 tahun sebelumnya. Jadi kita Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sudah berhasil mendapatkan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia sampai saat ini sebanyak 85 WBTB. WBTB itu warisan budaya tak benda Indonesia. 85. Ya, salah satu jenisnya itu salah satunya jenis kuliner. Kita kan sekarang lagi Ramadan nih, takjilan kuliner ya Bu. Jadi kalau bicara kuliner itu sebenarnya saya orang yang seneng banget makan, Pak. Jadi kita di DKI Jakarta ini memang banyak sekali kuliner-kuliner tradisional yang memang tersebar di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Nah, ada beberapa yang memang tadi saya sampaikan itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Apa aja tuh Bu? Ada 24 makanan. 24 makanan. 24 makanan ini contohnya bir peletok, kemudian roti buaya, kemudian selendang mayang yang tadi kita ngomongin di belakang tuh. Kemudian juga kopi jahe Betawi, kemudian nasi uduk. Nasi uduk masuk makanan kebudayaan. Asinan Betawi. Kemudian kerak telur dan lain sebagainya. Itu ada 24. Wah, luar biasa. Nah, ini perlu kita lestarikan, dan kami saat ini sedang berusaha untuk agar yang sudah ditetapkan kuliner-kuliner yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan kami sedang melakukan kerjasama dengan Dinas UMKM untuk bisa terutama mempromosikan tadi gitu ya. Dan mereka menyajikannya di berbagai event yang ada. Salah satunya kayak event seperti ini gitu. Dan juga kami sedang berusaha juga agar ada snack 6 snack yang bisa jual belikan buat pada meeting gitu Bu. Ya, ketika rapat di pemerintah Provinsi DKI Jakarta, snacknya itu ada yang bisa disajikan snack khas tradisional Betawi. Antaranya yang kita rekomendasikan untuk disajikan di snack itu di rapat-rapat, di kegiatan rapat, di penyajian snack di rapat itu, misalnya selendang mayang tadi. Kue putu masuk nggak Bu? Katanya Bang Ilham bilang iya, saya doyan banget Bu. Hampir jarang punah, Bu, saya jarang ketemu Bu. Iya, terus kemudian akar kelapa, kue akar kelapa, kopi jahe Betawi, terus kemudian bir peletok, kemudian alibagente, dan satu lagi itu roti buaya masuk. Roti buaya buat pernikahan doang ya. Roti buaya masuk, tapi filosofinya tidak untuk snack. Dia filosofinya untuk sajian dalam perkawinan. Perkawinan, karena memang udah khas di situ ya untuk budayanya.
rekomendasi dari tim ahli itu dia jangan tidak shootable lah. Di snack gitu. Karena filosofinya untuk antaran pernikahan. Bu Linda punten Bu, aku mau nanya deh. Ini kan masalah makanan itu melakukan ada inovasi ya Bu ya. Ada kemungkinan nggak ternyata orang membuat inovasi makanan baru itu didaftarkan jadi kebudayaan Betawi. Yang tadinya makanan Betawi A diinovasi misalnya kerak telurnya itu dibentuk jadi makanan khas Betawi jadi budaya itu bisa saja, tapi dia harus memenuhi kriteria. Karena warisan budaya tak benda Indonesia itu yang diusulkan itu harus memiliki kriteria. Dia diwariskan 2 generasi. Jadi sekitar usianya sekitar 50 tahun lah. Sekitar 50 tahun itu yang bisa diusulkan gitu. Karena gini Bu, punten Bu, kalau misalnya ada orang daerah memang misalnya pengembangan kerak telur misalnya. Nah, pengembangan kerak telur dari bahan apa, tapi kemudian dia memang asalnya dan dia pengembangan ini berusia lebih dari udah 50 tahun kemudian ya bisa ditingkat lagi. Karena aku mikirnya gini, orang-orang daerah ketika pergi ke Jakarta, ketika tanya oleh-olehnya mana, nah oleh-oleh Jakarta tuh apa gitu? Ya itu dodol Betawi. Dodol Betawi. Asinan Betawi. Yang memang bisa dibawa ya. Terus kemudian ya akar kelapa tadi bisa dibawa ya. Kelapa seperti itu udah banyak juga sih dikemas-kemas dalam kemasan yang menarik itu untuk oleh-oleh. Artinya tinggal toko-toko penjualnya diperbanyak gitu ya Bu ya. Dipromosikan itu lebih banyak. Menarik. Salah satunya kita coba untuk di setiap rapat itu ada makanan dan kita buatkan QRIS ya, kode bisa di tracing bahwa ini literasinya. Ini menarik banget. Di sajiannya itu kita ini kan ya. Iya, jadi anak-anak Gen Z sekarang bisa tahu sejarah makanannya ini. Luar biasa. Jadi itu salah satu yang dilakukan oleh tim Bu Linda untuk melestarikan, memelihara gitu ya, dan menjaga makanan-makanan ataupun budaya-budaya yang lain. Gak cuma makanan, pakaian, mungkin juga tari-tarian, mungkin juga tempat gitu ya Bu ya, itu yang dilakukan. Pakaian itu kebaya kerancang itu juga sudah ditetapkan menjadi budaya tak benda. Keren banget. Nah ini kalau misalnya para penonton pengen tahu gitu Bu, itu perginya kemana Bu biar tahu tentang budaya-budaya Betawi ini Bu? Ya budaya-budaya tadi kan ada di pusat-pusat, misalnya di sanggar-sanggar. Kalau kita misalnya mau melihat latihan-latihan tarian Betawi itu memang kita bisa ke sanggar-sanggar yang tersebar di Jakarta. Kemudian juga ada pertunjukan festival. Itu festival Betawi itu juga sering kita adakan. Kemudian festival yang diadakan seperti misalnya festival Kemang itu juga Palang Pintu. Budaya Betawi. Festival Palang Pintu itu ya. Festival Palang Pintu, festival ondel-ondel. Nanti juga kita akan mengadakan festival ondel-ondel di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian Lenong juga akan ditampilkan di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi buat para penonton bisa langsung ke Taman Mini aja biar tahu tentang kebudayaan Jakarta atau kebudayaan Betawi gitu ya. Nah Bu Linda, nih saya pengen menggali lebih banyak, tapi berhubung waktu kita terbatas dan Bu Linda juga mungkin harus keliling lagi ya di sini gitu ya, ada banyak mau cari takjil makanan yang bisa jadi kebudayaan Betawi yang baru mungkin ya. Sebelum itu closing statement dari Bu Linda buat para penonton Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih. Halo keluarga Jakarta, mari sama-sama kita lestarikan budaya Betawi dari mulai kuliner, kemudian tarian, kemudian juga bentuk-bentuk pertunjukan seperti itu, dan kita sama-sama lestarikan budaya Betawi. Sini menjadi identitas kota Jakarta yang sebentar lagi akan berusia 500 tahun. Masya Allah, luar biasa. 500 tahun kota Jakarta, jangan sampai ketinggalan, apalagi lo yang orang Betawi harus aware terhadap budaya Betawi, budaya sendiri ya. Jangan lupa belajar bahasa Betawi ya, dibudayakan tuh bahasa Betawi itu. Nggak cuman aye doang taunya, ngancing cak babeh gitu ya. Ya udah, gitu dulu ya buat insan muda yang nonton. Jangan lupa
lupa buat subscribe channel YouTube ini, pastikan like, komen, dan share juga videonya buat para insan muda yang lain. Dan pastikan kalian subscribe. Jangan sampai ketinggalan konten berikutnya. Kita jumpa lagi bersama gua di episode selanjutnya. Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.